Halo YouTuber, di video kali ini saya akan membahas 5 kesalahan yang sering dilakukan para YouTuber, khususnya bagi para YouTuber pemula. Oke, jangan kemana-mana, ikutin terus video saya. Menjadi seorang YouTuber saat ini semakin digemari banyak orang, bahkan di berbagai kalangan dan usia, terutama di generasi muda. Namun, untuk memproduksi sebuah konten video supaya dinikmati semua orang itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Butuh strategi untuk mendapatkan ide-ide yang kreatif supaya channel kita itu diterima masyarakat. Semua itu butuh perjuangan dan terutama pengorbanan waktu. Dan supaya waktu yang sudah kita buang itu tidak menjadi sia-sia, maka kali ini saya akan membahas 5 kesalahan yang sering dialami bagi para YouTuber, khususnya bagi para pemula. Oke, kita langsung saja bahas. Kesalahan yang pertama adalah ingin yang instan. Segala hal yang instan itu memang selalu yang kita inginkan. Dan untuk mendapatkan monetisasi dari YouTube, segala cara apapun kita korbankan. Namun ada satu hal yang harus kita pikirkan nanti, itu adalah kedepannya channel kita nanti. Oke, memang kalau kita melakukan dengan cara itu, memang kita cepat mendapatkan monetisasi dari YouTube. Tapi yang harus kalian perhatikan lagi itu adalah kondisi channel kalian. Kalau ingin mendapatkan hasil yang maksimal, itu butuh ketekunan dan kesabaran. Kita buang jauh-jauh pikiran kita instan yang tadi. Fokus dan nikmatinlah segala proses yang sudah kita jalanin. Maka dari itu, channel kalian akan berkembang dengan baik. Kesalahan yang kedua adalah tidak memikirkan target audiens. Dan masih banyak YouTuber pemula yang belum mengerti audiens itu. Jadi, audiens adalah orang yang suka dengan konten kita, atau istilahnya itu penggemar setia kita. Nah, untuk mendapatkan itu semua, kita harus mengerti sudut pandang penonton itu apa, kebutuhannya itu apa, dan konten seperti apa yang mereka cari dan untuk ditonton. Kalau kita sudah memikirkan target audiens itu, maka kita akan bisa mendapatkan penonton yang setia di channel kita. Oke, sampai sini sudah paham kan? Kita lanjut saja. Tiga adalah tidak membuat rencana konten. Tanpa perencanaan dan tujuan akhir, maka kegagalanlah yang akan kita dapatkan. Masih banyak YouTuber pemula yang mengalami hal tersebut. Faktor inilah yang sering dialami oleh para YouTuber, khususnya bagi para YouTuber pemula. Maka dari itu, ketika kita membuat konten, kita rencanain dulu konten kita itu tentang apa dan konten kita mau ditujukan ke siapa saja. Sangat bermanfaatkah atau tidak konten kita, itu penonton yang nentuin dan yang menilai. Nah, tugas kita adalah bagaimana caranya konten kita itu bisa disukai banyak orang dan mendapatkan penonton yang setia. Oke, kita lanjutkan saja. Kesalahan yang keempat adalah tidak kenal algoritma YouTube. Masih banyak YouTuber pemula yang belum mengerti algoritma YouTube tersebut. Padahal hal ini sangat penting ya teman-teman. Jadi cara kerja algoritma YouTube itu adalah bagaimana supaya video kita itu muncul di halaman beranda, halaman rekomendasi, atau di pencarian YouTube. Nah, semakin banyak video kita itu muncul di pencarian dan direkomendasikan oleh YouTube, maka kemungkinan semakin besar peluang kita mendapatkan penonton. Maka dari itu kita harus paham algoritma YouTube tersebut. Kalau tidak, kita luangkan waktu sedikit untuk mempelajari dasar-dasar algoritma YouTube tersebut, supaya waktu yang sudah kita buang selama ini untuk membuat konten itu tidak menjadi sia-sia. Oke, kita lanjutkan. Kesalahan yang terakhir ini sangat penting ya teman-teman, kita harus memperhatikannya. Oke, kita langsung saja. Kesalahan yang kelima adalah jangan terlalu fokus pada visual. Kenyamanan penonton itu sangat penting sekali ya teman-teman.
Ketika kita membuat video dan penonton yang sudah nonton video kita itu tidak nyaman dengan video kita, maka akan merusak reputasi video kita. Nah, dari situlah kenapa video kita itu sepi penonton, karena mereka tidak nyaman dengan kondisi video kita. Maka dari itu, kita sebisa mungkin membuat video bagaimana caranya supaya penonton kita itu betah di channel kita dan nyaman di channel kita. Kunci utamanya adalah kenyamanan. Oke? Dan hal-hal lain seperti kualitas audio dan intensitas mengunggah konten itu sama saja jangan kita anggap remeh ya teman-teman. Kita harus memperhatikan semua itu. Jadi, supaya penonton itu nyaman dengan konten kita harus memperhatikan kualitas audio kita. Apakah audio kita itu sudah jelas atau belum? Dan ketika kita mau upload video, kita juga harus perhatikan ya teman-teman. Entah itu dari kerutinan kita upload video, intinya itu kita harus konsisten ya teman-teman. Supaya penonton itu bisa betah mengunjungi channel kita. Kita juga harus memperhatikan di bagian visibilitas ya teman-teman. Jadi ketika kita mau upload video, jangan sampai kita setting ke public dulu ya teman-teman. Supaya apa? Supaya pihak YouTube itu bisa menata video kita ketika mau merekomendasikan video kita. Jadi kalau bisa, ketika kita mau upload, kita itu harus bisa atur di jadwal. Supaya pihak YouTube merekomendasikan video kita itu bisa tertata rapi. Dan dari situlah penonton itu bisa nyaman dengan keadaan atau kondisi video kita. Nah, itu tadi 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh para YouTuber, terutama bagi para YouTuber pemula. Oke, semoga bermanfaat. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemula.